Kembali lagi di channel kami akan menginformasikan info artis viral belakangan ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Foto Satrio mengucapkan janji perkawinan sakramen pernikahan di Gereja Katolik Bedok Sleman, Yogyakarta. Foto sakramen perkawinan Satrio dan Salsa fotografer pernikahan Jogja, Yogyakarta Wedding Photographer Indonesia. Lihat foto Satrio dan Salsa dalam sakramen pernikahan di Gereja Katolik Bedok Sleman, Yogyakarta lainnya dan baca artikel lengkapnya di sini. Salsa dan Satrio gerak cepat melangkah ke jenjang pernikahan. Hari ini pasangan tersebut resmi menggelar pemberkatan di Gereja Katedral. Pernikahan menggelar pemberkatan di Gereja Katedral, Jakarta Pusat pada Jumat tanggal 2 Juni tahun 2023 siang. Sebelum mengucap janji suci, Satrio dan Salsa lebih dulu duet menyanyikan The Prayer yang dipopulerkan oleh Celine Dion dan Andrea Bocelli. Julian Satrio dan Salsa serasi memakai baju pengantin serba putih. Salsa anggun memakai kebaya pengantin dengan potongan backless dan rambutnya dibiarkan tergerai. Sedangkan Satrio memakai setelan belangkon dan kemeja berwarna putih dipadu dengan celana panjang putih serta dasi kupu-kupu berwarna hitam. Senyum terlihat dari pasangan ini. Pastor yang kami hormati, sesuai rencana panggilan Tuhan, kami hendak memutuskan untuk mempersatu hati dan saling memilih sebagai teman hidup. Dengan kerendahan hati, kami mohon kiranya pastor berkenan meneguhkan cinta kasih kami berdua dalam sakramen perkawinan dan meresmikan sebagai pasangan suami istri menurut tata cara Gereja Katolik, ucap Satrio dan Salsa di hadapan pastor bersama-sama. Pemberkatan pernikahan pasangan ini terlihat sakral, hanya dihadiri oleh sahabat dan kerabat terdekat. Dekorasi bunga-bunga berwarna pastel dan putih terlihat cantik menghiasi beberapa sudut gereja. Satrio dan Salsa mengikrarkan janji perkawinan satu sama lain dengan saling bertatapan. Satrio dan Salsa menyatakan tulus serta ikhlas menerima suka dan duka menjalani rumah tangga dalam ikatan pernikahan. Di hadapan Tuhan, imam, dan para saksi, saya Ignatius Satrio dengan tulus hati memilih Salsa menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang saya hidup, ucap Satrio sambil memegang tangan Salsa. Saya juga berjanji untuk menjaga bapak yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada kita, sambungnya. Salsa dari balik veilnya membalas ikrar janji pernikahan yang diucapkan oleh Satrio. Di hadapan Tuhan, imam, dan para saksi, saya Salsa dengan tulus hati memilih engkau Ignatius Satrio menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya, ucap Salsa. Saya juga berjanji jadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dititipkan Tuhan kepada kita, tukasnya. Keduanya pun ditegaskan menjalani pernikahan Katolik yang sah. Senyum semakin terlihat dari wajah, memiliki beberapa pilihan nama yang dirasa cocok dan penuh makna untuk anaknya. Pastinya, Salsa dan Satrio suaminya ingin anak kedua tetap memakai nama depan huruf S agar seragam dengan dirinya. Pengennya sih tetap pakai awalan S, tapi belum ada hilalnya sampai sekarang, cerita Salsa. Keinginan untuk memberi nama anaknya dengan huruf S tentu saja disesuaikan dengan keinginan suaminya, Satrio yang namanya juga memiliki awalan huruf S, dengan awalan huruf yang sama. Salsa berharap anak pertamanya ini tidak merasa berbeda dari segi nama dengan ayah dan dirinya. Melihat kebingungan Salsa, Satrio pun langsung memberikan ide untuk nama anak pertama Salsa dengan awalan S. Coba ada ide, kali ada masukan, kata Satrio. Sembari tertawa, Satrio mengusulkan nama Romeo untuk anak Salsa tersebut. Ternyata, Salsa percaya bahwa nama depan harus A. Beredar di media sosial, video dengan klaim Salsa Dila Julita pindah keyakinan usai diisukan menjalin asmara dengan ayah sambungnya. Informasi tersebut diunggah oleh akun YouTube. Dalam video tersebut tertulis judul di berita usai diisukan jalin asmara dengan ayah sambung, kini Salsa anak Iis Dahlia pindah keyakinan. Dalam video tersebut,
ditampilkan thumbnail foto Salsabila yang diedit memakai kalung salib yang disandingkan dengan Iis Dahlia. Dalam foto keduanya terpampang latar belakang patung salib di awal video. Berita menjelaskan perihal suami Iis Dahlia, Satrio Dewandono yang dihujat lantaran kedapatan mencium bibir anak sambungnya Salsabila Juwita saat momen sungkem Lebaran 2023. Narator pun menjelaskan Iis Dahlia pun memberikan balasan menohok bahwa netizen tersebut memiliki pikiran yang kotor. Tentu saja warganet dibuat geger dengan unggahan Salsa tersebut lantaran seorang anak semestinya tidak bisa mengandung dengan cara haram. Salsa korban pemukulan ibunya Iis Dahlia. Salsa mengaku mendapat intimidasi dan pemaksaan oleh sang ibu dan dokter di salah satu rumah sakit di Goa. Dia dipaksa membuktikan kehamilannya melalui tes medis, namun Salsa tetap menolak. Salsa memang menegaskan jika kehamilannya tidak bisa dibuktikan melalui tes medis ataupun pemeriksaan dokter. Dia yakin hamil karena beberapa bulan yang lalu dia juga sempat merasakan tanda-tanda kehamilan dan memeriksakan diri ke seorang tukang urut. Amriana lalu mengungkapkan alasannya menolak tes USG saat dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan sesaat setelah mendapat penganiayaan dari Iis Dahlia. Kondisi saya tidak stabil, masih sedikit sesak sama kepala pusing, agak tidak bisa berdiri, duduk sendiri pun sekitar 5 menit drop kembali. Sakit kepala, sebelah kanan sampai ke belakang, ungkap Salsa. Sementara itu, pengacara Salsa, Ari Dumais, mengaku telah menerima laporan kliennya soal adanya dugaan intimidasi itu. Dia mengatakan kliennya mengaku perutnya sempat ditusuk-tusuk dengan telunjuk oleh oknum dokter di RS Jakarta Selatan karena disuruh Iis Dahlia. Seorang dokter ini datang lalu tiba-tiba mengomel seolah-olah bahwa kamu kenapa nggak mau di USG, sambil nusuk-nusuk perut pakai jari, lalu sempatlah terlontar bahasa yang tidak etis menurut saya seorang dokter. Ya, dia katakan kamu ini nggak hamil, pantas kau dikasih begitu sama Iis Dahlia karena kelakuanmu itu, ujar. Akibat insiden tersebut, Ari dan timnya memindahkan Salsa ke RS Ibnu Sina, alasannya untuk keamanan Salsa. Untuk pemindahan korban ke Makassar kami yang ajukan. Kenapa? Karena kami merasa dari segi keamanan klien kami. Karena dengan adanya dan tindakan-tindakan yang seperti terjadi kemarin kami merasa bahwa di Makassar ini netral dan kami bisa 24 jam untuk mengontrol dan kami bisa menjaga di sini, katanya. Selanjutnya, Ari mengaku pihaknya tengah mengkaji rama pidana dari intimidasi itu. Dia juga mengaku akan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke Ikatan Dokter Indonesia.